wabarakatuh. Di sini dengan saya Umi Khalifah, calon guru Penggerak Angkatan 6, akan melakukan supervisi akademik di kelas Pak Sukron. Sebelum melakukan supervisi akademik ini, saya melakukan praobservasi. Praobservasi ini bertujuan untuk mengetahui tujuan pembelajaran yang akan dicapai Pak Sukron dan pengembangannya apa yang akan dicapai dan strategi atau persiapan apa yang akan dilakukan Pak Sukron. Berikut praobservasi yang akan saya lakukan. Selamat pagi Pak Sukron. Ya, selamat pagi Bu Umi. Di sini saya akan melakukan supervisi akademik di kelas Pak Sukron. Ya. Supervisi akademik ini bertujuan untuk membantu mengembangkan kompetensi Pak Sukron dalam proses mengajar. Oh ya, terima kasih. Praobservasi ini dilakukan untuk melihat kesiapan Pak Sukron untuk pembelajaran yang akan saya observasi. Untuk harapan kegiatan ini, tentunya kan ada harapan-harapan setelah kegiatan praobservasi ini. Harapannya Pak Sukron apa kira-kira? Harapan praobservasi ini jadi untuk menilai seberapa matang persiapan yang saya lakukan. Jadi jika persiapan yang saya lakukan sudah matang, sudah siap, maka pembelajaran besok akan lebih lancar dan bermakna bagi anak. Seperti itu. Ya. Kalau boleh tahu, untuk besok mau mengambil materi atau tema kegiatan apa nih? Oh, ya. Untuk materi sudah saya rencanakan. Kebanyakan atau kebiasaannya saya adalah menggunakan praktik pembelajaran, jadi lebih ke praktik langsung atau membuat hasil karya secara langsung. Nah, saya sudah menghindari untuk menggunakan media-media buku, jadi tidak melulu tentang buku kalau pembelajarannya, jadi lebih banyak ke praktek. Nah, untuk praktek besok sudah saya rencanakan untuk membuat proyek telur asin. Oh iya. Berarti untuk kegiatan yang ingin diobservasi adalah membuat telur asin. Iya, membuat telur asin. Untuk persiapannya, apa nih persiapan yang sudah dipersiapkan Pak Sukron? Untuk persiapan yang pasti ada RPPH ya. Jadi setiap hari kita membuat RPPH. Untuk kegiatan besok jadi dibuat hari ini sengaja memang mendadak, tapi kita berpacu pada RPPM. Jadi ada RPPM, ada RPPH. Jadi kegiatannya itu tidak dibuat dalam 1 tahun ataupun 1 bulan, tapi RPPH itu dibuat setiap hari. Untuk membuat rencana besok maka dibuat hari ini. Nah, pembelajarannya, media pembelajarannya karena kita praktek membuat telur asin, berarti media utamanya adalah telur. Nah, untuk telurnya ini nanti dibawa atau diusahakan oleh anak didik. Nah, untuk peralatan yang lainnya kami yang menyediakan. Seperti itu. Berarti untuk persiapan besok ada membawa telur asin, ada kompor, apalagi ember. Bukan membawa telur asin, kita kan praktek membawa telur asin. Iya. Jadi kita membawa telur yang sehat. Kemudian untuk kompor, untuk ember, untuk peralatan yang lainnya nanti guru yang menyediakan. Berarti untuk persiapan sudah maksimal atau sekitar baru berapa persen? Untuk persiapan mungkin maksimal atau enggaknya nanti kita lihat waktu waktu pembelajaran, nanti kita refleksi baru ketahuan besar mana sih persiapannya. Mungkin kan di dalam pembelajaran pasti ada tantangan-tantangan tertentu ya Pak? Betul sekali. Biasanya tantangan itu seperti apa? Tantangannya untuk kali ini ya, tantangannya lebih ke karena TK saya ada di perkampungan. Seharusnya kan kalau pakai telur asin itu menggunakan telur bebek kan, tidak harus cuma lazimnya pakai telur bebek. Karena untuk
antisipasi kerepotan wali murid nantinya ya kan, karena kan telurnya dibawa oleh anak didik. Nah, untuk membuat gampangnya besok anak-anak membawanya pakai telur ayam, jadi tidak pakai telur bebek, karena telur bebek kan lumayan susah diusahakan, harus ke pasar dahulu. Nah, dari rumah ke pasar itu agak lumayan jauh, apalagi kebanyakan wali murid itu tidak pakai sepeda motor. Nah, seperti itu tantangannya. Berarti itu tantangannya. Kemudian cara menghadapinya? Cara menghadapinya seperti tadi, karena masih ada alternatif yang lain kan, telurnya. Nah, bisa menggunakan telur ayam biasa. Kalau telur ayam biasa kan anak-anak di rumah malah punya, jadi ada telur ayam putih, ada telur ayam yang memang ternak, itu lebih mudah didapatkannya. Seperti itu. Karena kalau biasanya di kampung itu malah di peternak ya. Iya, betul. Peternak. Terkait kesiapan siswa dalam pembelajaran, tentunya ada beragam kemampuan siswa. Ada yang berkemampuan, mungkin ada yang terlalu kreatif, ada yang mungkin seperti lambat. Itu bagaimana untuk kemampuan cara menghadapinya? Jadi memang sifat anak itu diferensi, ada yang hiperaktif, ada yang memang lemah, ada yang kadang diam tapi memperhatikan. Nah, jadi untuk proses pembelajaran itu tidak mengapa anak mau hiperaktif atau bagaimana ya. Jadi ulangi lagi pertanyaannya. Terkait kesiapan siswa dalam pembelajaran, tentunya ada beragam kemampuan siswa. Ada yang mungkin lambat, ada yang mungkin hiperaktif. Terus untuk di kegiatan pembuatan telur asin itu mungkin ada yang terlalu hiperaktif dan telurnya mungkin pecah. Nah, itu untuk mengantisipasinya seperti apa? Jadi selalu dipantau ya. Kita harus pantau. Jadi guru TK itu memang mata telinganya itu memang harus aktif. Jadi untuk anak yang terlalu aktif memang pantauannya lebih ekstra. Jadi apalagi ini kan pakai telur ya, jadi nanti takut pecah atau segala macam. Tapi untuk mengantisipasi itu memang anak itu udah membawa 2 buah telur. Jadi misalkan satu telur yang pecah, masih ada 1 telur lagi. Nah, untuk kemampuan anak-anak yang berbeda itu tidak menjadi masalah, karena kan kita udah setiap hari bareng anak-anak, kemudian kita udah mengetahui karakter anak, jadi kita udah terbiasa untuk mengetahui jalan keluar untuk permasalahan tersebut. Tentunya ada model pembelajaran nih. Untuk besok model pembelajarannya seperti apa yang menarik. Nah, untuk model pembelajaran besok atau strategi apa yang akan dilakukan, ceritakan sedikit saja Pak. Pasti saja. Nah, pembelajaran itu kan kontinu itu berkelanjutan. Jadi anak-anak itu sebisa mungkin itu dibuat penasaran. Jadi anak-anak itu dibuat penasaran kan lebih pengen tahu. Jadi kita kasih tahu dulu nih tentang telur asin, tapi tidak dikasih dulu. Tapi anak-anak penasaran kan, dia bertanya bagaimana caranya, bagaimana rasanya. Nah, dari seperti itu kita besoknya membuat, habis itu besoknya bisa merasakan seperti itu. Kan kalau ada anak yang anak kadang merasa kesulitan ya Pak. Ya. Dan bentuk bantuan apa yang akan dilaksanakan Kak Suklon? Bantuan kepada anak didik ya, bantuan kepada anak didik. Kalau yang dalam permasalahan ini kita kan menggunakan telur, jadi kadang anak memasukkan telur terlalu keras, jadi kita bantu untuk memasukkan telur untuk lebih pelan. Kemudian mungkin ada memasukkan telur ke dalam ke dalam panci ya, itu nanti kita juga bantu untuk lebih pelan dalam memasukkan. Kita lebih mencontohkan terlebih dahulu, habis itu anak-anak melakukan. Berarti sebelum anak-anak langsung melakukan diberi contoh dulu ya Pak, diberi bimbingan atau cara memasukkan telur asin itu yang seperti ini, jangan terlalu keras, seperti itu ya Pak. Terus untuk persiapan kegiatan itu
Siapa kira-kira yang mau dimintai bantuan? Untuk persiapan itu kan memang di kelas saya itu ada 2 guru, saya dan guru pendamping. Saya merencanakan, habis itu guru pendamping juga ikut mengasih masukan. Tidak keputusan saya sendiri, tapi ada 2 orang guru. Nah, jadi dengan itu lebih bekerja sama ya saya dengan guru pendamping. Berkolaborasi. Iya, berkolaborasi seperti itu. Untuk kompetensi, tentunya kan ada kompetensi diri yang akan dikembangkan dalam setiap kegiatan ya Pak. Untuk kegiatan besok ini kira-kira kompetensi diri apa yang lebih dikembangkan lagi? Jadi yang pertama adalah kepemimpinan. Saya membuat proyek ini atas ide saya, atas masukan dari teman mengajar juga. Nah, kepemimpinan ini saya gali bagaimana sih saya sejauh mana saya bisa mengatur strategi pembelajaran, sebagaimana saya bisa mengatur kelas, sebagaimana saya bisa menghasilkan produk atau karya dari anak didik kayak gitu ya, sebagaimana saya bisa melakukan pembelajaran ini dengan lancar. Jadi nanti kalau pembelajaran lancar kan ada feedback dari anak didik atau feedback dari guru pendamping. Nah, dengan itu saya membuat refleksi diri untuk melakukan pembelajaran ataupun melakukan perencanaan pembelajaran lebih baik dari pada sebelumnya. Iya, okay. Kira-kira berarti kan yang saya simpulkan untuk kegiatan besok ini berarti masuk ke diferensiasi produk ya Pak? Nah, betul sekali. Karena anak menghasilkan produk telur asin. Ya. Di sini insya Allah saya akan melakukan observasi setelah observasi ini selesai. Kemudian setelah observasi selesai juga kita akan berbincang-bincang lagi. Untuk kegiatan akan dilaksanakan kapan? Untuk kegiatan karena kita continue ya. Jadi mungkin besok saya buat anak-anak penasaran terlebih dahulu apa ini telur asin gitu ya, diberi penjelasan dulu. Nah, habis itu besoknya anak kita untuk membawa telur asin, nanti hari itu kita praktik. Nah, setelah itu kan telur asin kan nggak sehari jadi, nanti rendam dulu atau diperam dulu sampai mungkin kurang lebih 1 minggu. Nah, setelah 1 minggu itu nanti kita merebus telur. Nah, telurnya selesai, jadi bisa kita makan bersama-sama seperti itu. Berarti nanti jadwalnya saya menyesuaikan di kelas Pak Sukron saja. Demikian kegiatan pra-observasi kali ini. Semoga bisa menerapkan semua perencanaan dengan lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sudah airnya masuk, dimasukkanlah apa tadi? Garam dulu. Garamnya dimasukkan. Nanti itu diaduk. Nantinya pakai tangan aja ya. Kita masukkan telur ke dalam wadah. Nanti saya kasih telurnya satu-satu ya. Coba dulu. Dulu aja. Sekarang ini satu.
rebus telur yang kemarin kita bikin apa namanya? Telur asin. Kasih apa kemarin ya? Kasih apa? Kasih ya garam biar apa? Biar asin. Oke, masing-masing nanti dapat semua. Ya. Nah, hari ini kita mau merebus alatnya apa aja? Alatnya apa aja? Air. Ada apa lagi? Caranya ada lagi. Ada air. Ada air. Nanti ambil telurnya satu. Pelan-pelan ya. Telurnya sudah matang, habis itu kita mau bagi satu-satu, boleh nanti dimakan di sini, boleh dibawa pulang. Sekarang duduknya di pinggir-pinggir dulu. Duduknya di pinggir-pinggir dulu. Duduknya di pinggir-pinggir dulu. Pinggir. Oke, dikasih satu-satu. Mulai dari Mas Akam. Aja. Agak panas sedikit. Mas Ridi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Fasilitator, Ibu Aprilia Palupi. Yang saya hormati pengajar praktik Ibu Kris Widiati. Dan yang saya hormati Bapak Ahmad Sukron Aris. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan supervisi akademik pada rangkaian pasca observasi dengan Bapak Sukron. Nanti saya akan melakukan praktek coaching. Kalau minggu lalu saya sudah melaksanakan proses praobservasi, selanjutnya observasi, dan sekarang kita akan melaksanakan kegiatan pasca observasi. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan kegiatan pasca observasi dengan Bapak Sukonaris. Iya. Siang Pak Sukron. Selamat siang Bu Umi. Sibuk nggak? Alhamdulillah ini anak-anak sudah pulang semua, jadi administrasi juga udah dikerjakan, waktunya lumayan longgar. Alhamdulillah. Di sini saya akan melakukan percakapan sederhana nih terkait dengan praktek mengajar yang sudah saya observasi kemarin. Ya.
Harapannya dari obrolan kita ini apa Pak Sukron? Dari obrolan ini terima kasih kemarin kan sudah diobservasi. Nah, dengan obrolan ini lebih menggali lagi kemampuan saya, lebih menggali lagi seberapa matangkah perencanaan dan pelaksanaannya, jadi untuk perbaikan di pembelajaran berikutnya. Begitu Ibu. Ya, soalnya kan kemarin sudah observasi juga Ya. sebenarnya. Untuk perasaan, gimana nih perasaan setelah mengajar kemarin? Kan kegiatannya kan ada pembuatan telur asin ya Pak Sukron. Pasti kan anak-anak juga senang. Untuk perasaannya Pak Sukron setelah mengajar kemarin itu apa? Seperti apa? Perasaannya luar biasa ya. Alhamdulillah kemarin pembelajaran berjalan dengan lancar, dengan sukses, anak-anak juga bahagia. Nah, yang penting kan anak bahagia dan memahami tentang pembelajarannya. Kalaupun misal kita mau pembelajarannya mungkin bagaimana, tapi kalau anaknya tidak bahagia dan tidak mudeng ya, kan emang juga lebih baik hal-hal yang sederhana, hal-hal yang membutuhkan praktik yang nyata, tapi anak-anak bisa memahami pembelajaran tersebut dan merasa bahagia. Kalau anaknya bahagia, otomatis gurunya juga bahagia. Alhamdulillah. Iya, memang tujuannya guru juga kan bikin anak nyaman di sekolah sama pembelajaran, bikin mereka itu senang. Jadi kalau sudah senang itu kan mereka nggak bosan di kelas ya Pak Sukron. Untuk rencana perbaikan, apakah ada rencana perbaikan dalam model pembelajaran kemarin? Kalau perbaikan pasti ya, yang namanya kita di dunia pendidikan selalu ada ilmu yang selalu baru. Jadi kita selalu memperbaiki hal-hal yang sebelumnya belum ada. Nah, dulu kok belum ada ini nih, masih kurang. Nah, dengan hal itu di pembelajaran berikutnya selalu diperbaiki, selalu ditambahkan dengan menggali hal-hal yang ilmu-ilmu yang sudah didapat, dengan menerapkan konsep pembelajarannya, kemudian dapat ilmu lagi dari sosial media, karena kan sosial media juga banyak sekarang ya, kita bisa mendapatkan ilmu, bisa mendapatkan cara mendidik anak. Nah, di sosial media juga banyak. Nah, dengan ilmu-ilmu yang sudah didapatkan, dengan pembelajaran yang kemarin sudah dilakukan, perbaikannya juga akan lebih maksimal seperti itu. Kemudian untuk model pembelajaran kemarin, apakah rencana perbaikan model pembelajaran kemarin itu sudah mencapai target? Kalau mencapai target maksimal 100% kayaknya belum. Karena kemarin keterbatasan alat dan bahan ya, jadi untuk 100% belum. Nah, mungkin untuk mendekati mendekati baik ya, udah ada mendekati baik seperti itu. Berarti kan setiap pembelajaran itu kan pasti ada perbaikan dari apa yang harus dipertahankan. Setiap pembelajaran pasti ada kelebihan dan kekurangan. Betul sekali. Kita selalu merefleksi di akhir pembelajaran, oh ternyata kurangnya masih seperti ini. Nah, untuk kekurangannya, apakah masih ada yang merasa kurang dan perlu diperbaiki atau tidak? Jadi dengan kepercayaan diri yang tadi ya, kita sudah tahu medannya, sudah tahu seluk-beluk karakter anak seperti apa gitu kan, karena karakter anak kan masing-masing berbeda ya. Dengan lingkungan di pedesaan seperti saya dan di kota berbeda, apalagi di kota, di saya dan di lingkungan TK juga berbeda. Nah, untuk kelebihan yang kemarin dilakukan, memang kelebihannya anak-anak lebih belajar tentang hal-hal yang nyata. Kemudian kemarin seharusnya kan pakai telur bebek, kemudian peralatannya juga pakai tata tumbuh. Nah, tapi kemarin kekurangannya menggunakan, bukan kekurangan tapi alternatifnya menggunakan telur ayam dan
pakai air dikasih garam. Nah, untuk mengetahui untuk memperlihatkan kepada anak, untuk mempelajarkan kepada anak bahwa oh, bikin telur asin itu tidak perlu pakai telur bebek kok gitu ya, tidak perlu tentang pakai tunggu tunggu bata, tapi oh ternyata telur asin itu rasa asinnya itu memang dari garam, bukan dari tumbuhan bata. Oh ternyata telur asin itu bisa dibikin dari telur ayam, oh bisa pakai air. Nah seperti itu. Jadi kelebihan dan kekurangannya memang ada, tapi untuk kelebihannya tetap dipertahankan, untuk kekurangannya nanti diperbaiki seperti itu. Kemudian kan pasti ada perencanaan lagi ya Pak Sukron untuk kegiatan. Mungkin sudah ada gambaran perencanaan kegiatan untuk kedepannya? Oh iya, kalau perencanaan memang saya ya di TK perencanaannya itu biasanya udah dipilah-pilah per semester. Jadi semester ini kan temanya apa-apa aja sudah direncanakan. Tapi rencana itu kan juga jadi patokan murni ya. Jadi ada kadang pembelajaran insidental ya, tiba-tiba kok anak lihat pesawat, nah kita belajar tentang pesawat. Oh, tiba-tiba anak lihat capung nih, langsung aja pelajaran tentang capung. Nah, untuk pembelajaran tema berikutnya, nah, ini kemarin kan sudah tema binatang ya. Nah, minggu depan adalah tema tentang tanaman. Nah, jadi untuk minggu pertama tema tanaman itu saya sudah merencanakan tentang proyek tumbuhan singkong. Jadi nanti anak mengetahui bagaimana cara menanam singkong. Oh, singkong itu ternyata yang ditanam batangnya, ternyata yang dimakan ternyata akarnya. Itu kan anak-anak dengan hal-hal nyata nanti anak akan paham, daripada dengan oh yang dimakan itu selama ini kan anak-anak taunya yang dimakan itu daunnya atau buahnya. Ternyata oh akar itu bisa dimakan kok gitu kan. Oh ternyata akar singkong yang bisa dimakan. Oh ternyata akar bengkoang yang bisa dimakan. Oh ternyata buah apa yang bisa dimakan, seperti itu. Tapi kalau tentang penjelasan saja tanpa ada sebuah gambaran, tanpa ada sebuah praktek ya, anak-anak tetap kebingungan dan tidak memahami tentang konsep pembelajaran tersebut. Ya, karena kan ini anak-anak ya, jadi harus real, secara real kenyataan. Usahakan. Iya, soalnya kalau anak-anak itu biasanya kan emang anak-anak sukanya dengan hal-hal yang ya. Tapi untuk kali ini kan pembelajaran ya Kak Sukron, jadi harus secara real ya. Secara real. Jadi di sini kan sinyal agak lumayan susah ya di tempat saya. Jadi perencanaan saya biasanya download dulu nih video pembelajaran dari rumah, dari YouTube kan, hal-hal yang nggak bisa saya datangkan. Kemudian misalnya mendatangkan truk itu kan nggak bisa ya. Nah, untuk hal-hal yang terlalu besar ataupun media yang terlalu langka, makanya saya akan didownloadkan dari video pembelajaran di YouTube ataupun dari Google. Tapi kalau dulu nih dari rumah, tantangannya seperti itu. Nanti di sekolah tinggal ngasih pembelajarannya seperti itu. Berarti untuk persiapan atau perencanaan juga sudah dipersiapkan dari sebelum kegiatan dilaksanakannya. Iya memang seperti itu. Kalau kita di TK kan paham ya, pembelajaran besok berarti perencanaannya hari ini. Kalau perencanaannya sudah lama ataupun dadakan itu malah nggak bisa gitu ya. Seperti itu. Untuk tema itu sebenarnya kalau di tempatnya Pak Sukron itu fleksibel atau menganut tema yang dari buku atau seperti apa? Kalau tema kita sangat fleksibel ya. Tadi kan ada pembelajaran insidental ya, maaf. Jadi tema itu bisa kapan saja berubah ya. Misalnya minggu ini kok temanya tentang tanaman, kok delalah nanti ada kepentok tentang misal ya tentang kegiatan di desa. Kita mengikuti aja tentang kegiatan di desa, jadi kita nanti jelaskan kepada anak kegiatan yang mengikuti. Kok kemudian misal ada
pembelajaran sudah ditemakan. Tapi pada bulan Ramadan, nah, kita mengikuti aja temanya tentang Ramadan, tentang kegiatan keagamaan, tentang Ramadan, ataupun misal kegiatan di Agustus. Nah, kita mengikuti aja tentang seperti itu, tidak melulu atau sudah harus ini, tetapi ini tidak. Kita lebih fleksibel saja. Memang kalau di TK itu terkadang anak kita melihat hiburan jaran kepang. Ya, betul. Pasti kan anak-anak penasaran nih jaran kepang itu apa sih guru? Pasti kan temanya dialihkan ke jaran kepang tersebut ya Pak. Kalau di TK biasanya seperti itu karena fasenya fase umur anak-anak. Iya, betul sekali. Untuk sumber inspirasi atau seseorang yang bisa membantu dalam perencanaan dan kegiatannya Pak Sukron itu siapa? Kalau inspirasi memang kita inspirasi dari mana aja ya, dari teman, dari media sosial, dari buku kita, semuanya saya buat inspirasi untuk pembelajaran kepada anak yang lebih bagus lagi. Nah, untuk yang membantu saya, karena di kelas saya kemarin sudah saya bicarakan ada 2 guru, jadi inspirasi 2 orang lebih banyak kan berarti. Nah, dipadukan menjadi satu kegiatan yang lebih bagus. Nah, kemudian misal ada ide dari saya nih, besok pembelajarannya seperti ini. Nah, teman guru saya menambahkan, harusnya seperti ini. Nanti kita memadukan 2 inspirasi, 2 konsep menjadi satu kesatunya untuk jadi pembelajarannya maksimal dan tertata seperti itu. Kira-kira masih ada yang mengganjal atau sudah cukup untuk kita kali ini? Saya kira cukup enggak? Saya kira sudah cukup. Saya sudah merasa terbantukan oleh Ibu Umi dari adanya proses coaching ini ya. Jadi praobservasi saya sudah dibantu tentang perencanaannya, observasi. Saya kira sudah cukup. Saya sudah merasa terbantu dari adanya proses coaching ini. Dari observasi kemarin sudah dibantu tentang perencanaan, atau observasi saya juga lebih pede, ada yang seakan-akan aku dinilai nih, jadi aku berusaha lebih maksimal lagi gitu. Kemudian ini bincang-bincang ini juga menggali kemampuan saya untuk perencanaan pembelajaran yang lebih baik lagi. Saya harap semoga kegiatan supervisi akademi ini dari proses observasi kemudian yang terakhir pasca observasi ini bermanfaat untuk Pak Sukron ke depannya. Ya, terima kasih, sangat bermanfaat sekali bagi saya pribadi, bagi lembaga saya, dan bagi teman guru saya. Sekali lagi saya berterima kasih atas kesempatan untuk saya melakukan kegiatan supervisi akademi ini, Pak Sukron. Semoga ke depannya kita semua bisa menjadi pendidik yang lebih baik lagi. Ya, dengan senang hati Bumi, saya juga merasa terbantu. Ya. Demikian kegiatan pasca observasi dari rangkaian kegiatan supervisi akademik yang telah saya lakukan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya yang telah diberikan pada saya untuk kegiatan coaching supervisi akademik yang sudah dilakukan. Itu sudah sangat bagus, sudah sesuai dengan alur Tirta, baik dari yang pra-observasi, saat observasi, dan pasca observasi. Karena coaching itu merupakan suatu keterampilan, sehingga kita perlu banyak berlatih lagi, sehingga untuk kegiatan coaching ke depannya bisa lebih lancar, lebih baik lagi, sesuai dengan alur Tirta yang sudah ada.
Itu saja dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Saya sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.